Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan remaja dan dewasa, kami dari kelompok 3 psikologi kelas B sore akan mempresentasikan materi perkembangan fisik dewasa awal sampai akhir. Saya, Faridatul Siti Setia Azhada, sebagai moderator pembuka akan memperkenalkan nama anggota kelompok 3. Yang pertama, Tria Yuliani, akan menjadi pemapar materi kedua. Kemudian saya, Faridatul Siti Setia Azhada, akan menjadi pemapar materi pertama. Berikutnya, Sabrina Salma Pramita akan menjadi pemapar materi keempat. Lalu, Hana Adila Prabusiwi akan menjadi pemapar materi ketiga. Setelah itu, yang terakhir ada Adila Titania yang akan menjadi pemapar materi kelima dan menjadi moderator penutup di akhir presentasi. Baiklah, pemaparan materi akan kami mulai dari sekarang. Di sini, saya sebagai pemapar materi pertama akan menjelaskan tentang perkembangan fisik pada masa dewasa awal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pengertian masa dewasa awal. Masa dewasa awal. Dalam buku Lifespan Development karya John W. Santrock jilid 2 edisi ke-13, masa dewasa awal berkisar antara 18 sampai 40 tahun. Masa dewasa awal ini merupakan masa ketika seseorang atau individu mulai memikirkan tentang pekerjaan dan merasakan jatuh cinta. Bagi beberapa orang, pada masa dewasa awal membutuhkan banyak waktu untuk menemukan tempat dalam masyarakat dewasa. Pada masa ini juga, seseorang akan berkomitmen pada kehidupan yang lebih stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan masa dewasa awal. Pertama, kita mulai dari tinggi badan. Perkembangan tinggi badan pada wanita akan mencapai maksimum pada usia 18 tahun. Sedangkan untuk laki-laki akan mencapai batas maksimum pada usia 20 tahun. Akan tetapi, setelah mengalami perkembangan tinggi badan, dewasa awal juga akan mengalami penurunan tinggi badan setelah usianya 26 tahun. Hal itu disebabkan adanya cakram tulang belakang yang menetap sehingga menyebabkan sedikit penurunan ketinggian. Kedua, berat badan di usia 20-30 tahun. Dalam tubuh wanita, indeks Braxton atau yang bisa kita sebut IB akan mendapatkan peningkatan sebesar 14 IB, sedangkan laki-laki akan mendapatkan peningkatan sebesar 15 IB. Jaringan lemak yang meningkat akan menyebabkan kenaikan berat badan. Ketiga, kekuatan otot organ dalam setelah 26 tahun. Setelah 26 tahun, dewasa awal akan mengalami penurunan kekuatan otot dan curah jantung dengan waktu reaksi yang stabil. Keempat, perubahan sensorik setelah umur 26 tahun. Orang dewasa awal setelah usia 26 tahun akan mengalami proses kehilangan fleksibilitas lensa dan mengalami proses di mana deteksi suaranya bernada tinggi. Kelima, sistem saraf setelah 26 tahun. Pada dewasa awal, otak akan bertambah berat dan mencapai potensi maksimum. Keenam, cadangan organ. Cadangan organ akan semakin kecil seiring bertambahnya usia seseorang. Biasanya, pada orang dewasa awal, seringkali tidak menyadari penurunan yang dialami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam masa dewasa awal. Yang pertama, kesehatan. Sebuah studi longitudinal mengungkapkan bahwa sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada masa remaja. Kurang gerak, diet, obesitas, penyalahgunaan zat terlarang, perawatan kesehatan reproduksi, dan akses perawatan kesehatan semakin memburuk pada masa beranjak dewasa. Dalam masa dewasa awal, biasanya beberapa individu berhenti memikirkan bagaimana gaya hidup akan mempengaruhi kesehatan mereka nantinya ketika dewasa. Contohnya, pola makan tidak teratur, makan berlebihan, kebiasaan merokok, minum alkohol, tidak berolahraga, dan kurang tidur. Gaya hidup semacam itu terkait dengan kesehatan yang buruk, sehingga nantinya dapat mempengaruhi kepuasan hidup. Kedua, pola makan dan berat tubuh. Berat badan berlebih atau obesitas juga berhubungan dengan masalah kesehatan, sebab obesitas adalah sebuah masalah yang serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi obesitas diantaranya adalah hereditas, leptin, step point, dan metabolisme. Faktor-faktor lingkungan dan gender adalah salah satunya juga.
Orang yang melakukan diet karena merasa berat badan berlebihan kebanyakan tidak bertahan hingga jangka panjang. Bagi yang berhasil sampai jangka panjang itu karena mereka juga melakukan olahraga. Dalam melakukan diet, hal itu juga akan membuat pola makan berubah terhadap orang dewasa awal. Biasanya, pola makan dietnya akan cenderung buruk karena menginginkan turun berat badan secara cepat. Ketiga, olahraga secara teratur. Para peneliti telah menemukan bahwa olahraga tidak hanya berguna untuk menjaga kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental. Olahraga dapat memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan dan depresi. Keempat, penyalahgunaan obat. Pada remaja, mahasiswa, dan orang dewasa pria, lebih besar kemungkinannya menggunakan obat-obatan dibandingkan wanita. Mabuk-mabukan di antara mahasiswa masih menjadi perhatian utama dan dapat menyebabkan mahasiswa bolos kuliah, bermasalah dengan polisi, dan melakukan hubungan seks tanpa pelindung. Hal itu dikarenakan pengaruh dari alkoholisme, yaitu gangguan yang merusak kesehatan dan relasi sosial individu. Untuk beberapa orang dewasa yang merokok, kebanyakan mereka ingin berhenti, tapi mereka terhambat oleh rasa ketagihan mereka terhadap nikotin. Untuk selanjutnya, materi akan dipaparkan oleh pemapar yang kedua, Mbak Tria, silahkan. Seksualitas yaitu perkembangan fisik yang dialami yang mempengaruhi produksi hormon dan siklus menstruasi pada wanita. Terdapat hubungan antara siklus menstruasi dan produksi hormon terhadap perubahan kepribadian. Perkembangan fisik yang terjadi mempengaruhi banyak hal yang berkaitan dengan seksualitas. Pada masa ini, anak muda memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas seks kepada pasangannya, teman, atau tempat prostitusi. Masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas pada masa ini mulai muncul, seperti penyakit kelamin, perilaku seksual memaksa, dan kelainan perilaku seksual. Adanya pemberian pengetahuan seksual menjadi penting di dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan seksualitas yang terjadi pada masa ini. Tahu nggak, secara fisik seorang dewasa awal menunjukkan penampilan yang sempurna dalam arti bahwa pertumbuhan dan perkembangan aspek-aspek fisiologis telah mencapai posisi puncak. Mereka memiliki daya tahan dan taraf kesehatan yang prima, sehingga dalam melakukan berbagai kegiatan tampak inisiatif, kreatif, energik, cepat, dan proaktif. Dalam sebuah studi longitudinal Berkeley, di mana beberapa individu dievaluasi selama periode 40 tahun sampai kesehatan fisik pada usia 30 tahun bisa memprediksi kepuasan hidup pada usia 70 tahun. Khusus untuk laki-laki, profil kesehatan bisa ditingkatkan dengan mengurangi insiden gaya hidup tertentu yang merugikan kesehatan, seperti makan berlebihan, dan dengan menjalani gaya hidup yang meningkatkan kesehatan yang cukup, kebiasaan makan yang baik, olahraga teratur, dan tidak menyalahgunakan obat-obatan. Masa dewasa madya. Rentang usia dewasa madya atau yang disebut juga usia setengah baya pada umumnya berkisaran antara usia 40 sampai 60 tahun, di mana pada usia itu ditandai dengan perubahan fisik maupun mental. Masa usia dewasa madya diartikan sebagai suatu masalah menurunnya keterampilan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab. Suatu periode orang menjadi sadar akan pluralitas muda sampai tua dan semakin berkurangnya jumlah waktu dan yang tersisa dalam kehidupan. Suatu masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karir. Dalam suatu titik ketika individu berusaha meneruskan sesuatu yang berkaitan pada generasi berikutnya. Perkembangan fisik, menurut Harlock, baik pria maupun wanita selalu terdapat ketakutan di mana penampilan pada masa ini akan menghambat kemampuan untuk mempertahankan pasangan mereka atau mengurangi daya tarik lawan jenis. Beberapa perubahan fisik yang terjadi pada masa dewasa madya antara lain, yang pertama timbulnya uban, kedua kulit mulai keriput, ketiga gigi yang menguning, keempat tubuh semakin lama semakin pendek karena otot-otot melamah, kelima punggung orang dewasa melemah karena piringan sendi di tulang belakang mengalami penurunan, keenam tulang-tulang bergeser lebih dekat antara satu dengan lainnya, 7. Sulit melihat objek-objek yang dekat, daya akomodasi mata, kemampuan untuk memfokuskan dan mempertahankan gambar pada retina mengalami penurunan paling tajam pada usia 40 sampai 59 tahun. 8. Penurunan pada sensitivitas pendengaran.
9. Menopause. Pada usia dewasa madya ini mereka akan mengalami periode menopause, di mana pada periode ini haid dan kemampuan memproduksi akan berhenti secara keseluruhan, sehingga dapat menyebabkan gejala yang tidak menyenangkan bagi wanita seperti hot flushes, mual, letih, dan cepat denyut jantung. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi hormon estrogen oleh indung telur. 10. Penurunan kebugaran fisik. Masalah kesehatan pada masa dewasa madya. Perubahan fisik yang pertama, kinerja sensoris dan psikomotor. Yang pertama, masalah penglihatan yang berkaitan dengan usia dewasa madya. Sebagian besar terjadi pada 5 daerah, yaitu near vision, dynamic vision, sensitivity to light, visual search, dan juga visual acuity atau ketajaman pandangan. Sehingga banyak yang memerlukan kacamata karena presbiopia atau rabun jauh dan miopia atau rabun dekat. Kemudian kehilangan pendengaran secara gradual atau yang disebut dengan presbisusis. Lalu sensitivitas terhadap rasa dan bau secara umum mulai menurun. Kemudian mulai kehilangan sensitivitas sentuhannya setelah usia 45 tahun dan terhadap rasa sakit setelah 50 tahun. Tetapi rasa sakit yang berfungsi sebagai proteksi terus bertahan. Kemudian daya tahan seringkali bertahan lebih baik daripada kekuatan. Kemudian hilangnya daya tahan bersumber dari penurunan gradual tingkat metabolisme basal. Selanjutnya perubahan struktural dan sistemik. Yang pertama, pada dekade ke-5 dan ke-6, kulit menjadi kurang kencang dan halus seiring dengan menipisnya lapisan lemak di bawah kulit. Molekul kolagen menjadi lebih kaku dan jaringan elastin menjadi semakin rapuh. Kemudian kehilangan tulang mengalami percepatan pada usia 50 dan 60 tahun. Hal ini terjadi 2 kali lebih pada wanita dibandingkan pria dan terkadang mengarah pada osteoporosis. Kemudian merokok, minum minuman keras, dan makanan yang buruk cenderung mempercepat kehilangan tulang. Kondisi tersebut dapat diperlambat dengan latihan aerobik, resistance training with egg, meningkatkan pasukan kalsium dan vitamin C. Selanjutnya yang ketiga, seksualitas dan kinerja reproduksi. Yang pertama, menopause dan maknanya. Menopause terjadi ketika wanita berhenti berevolusi dan menstruasi dan tidak lagi dapat hamil. Periode perlambatan produksi hormon dan ovulasi sebelum terjadinya menopause disebut perimenopause, yang juga dikenal dengan sebutan slimaterik atau perubahan hidup. Yang keempat, aktivitas seksual. Yang pertama, disfungsi seksual. Pada wanita di usia 50-an, sekitar 1 atau 5 kali lebih sedikit dibandingkan yang berusia lebih muda melaporkan seks yang tidak menyenangkan atau kecemasan seksual. Dan hanya 1 atau 3 yang melaporkan rasa sakit ketika berhubungan seks. Sebaliknya, pria di usia 50-an berkecenderungan 3 kali lipat melaporkan masalah ereksi dan hasrat yang rendah dibandingkan pria berusia 18-29 tahun. Kemudian, perhatian terhadap penampilan dan daya tarik. Orang-orang parubaya mulai menghabiskan banyak waktu, upaya, dan uang untuk mencoba tampak muda. Kesehatan fisik dan mental. Yang pertama, perhatian terhadap kesehatan hipertensi, yaitu tekanan darah yang amat tinggi yang semakin menjadi perhatian di usia pertengahan. Merupakan kondisi kronis umum di kalangan pria berusia 45-64 tahun. Dan peringkat kedua yang paling umum di kalangan wanita pada usia tersebut. Hipertensi dapat mengarah kepada serangan jantung atau stroke atau kerusakan otak pada usia senja. Yang kedua, pengaruh status sosial ekonomis. Orang dengan SSE yang lebih rendah memiliki harapan hidup yang lebih rendah, memiliki lebih banyak keterbatasan aktivitas dikarenakan penyakit kronis, kesejahteraan yang lebih rendah, dan memiliki akses yang lebih terbatas kepada perawatan kesehatan ketimbang orang dengan SSE yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, pengaruh ras atau etnisitas. Sebagian pengamat mengaitkan jurang kesehatan antara orang kulit hitam dan putih. Pada satu sisi disebabkan oleh
stres dan frustasi akibat prasangka buruk dan diskriminasi. Kemudian yang keempat, kesehatan wanita setelah menopause. Yang pertama, penyakit jantung. Untuk setiap 10 tahun setelah menopause, risiko penyakit jantung meningkat 3 kali lipat. Yang kedua, pelemahan tulang dan osteoporosis, yaitu kondisi di mana tulang menjadi tipis dan rapuh sebagai akibat penipisan kalsium yang berlangsung cepat. Kemudian yang ketiga, kanker payudara dan mamografi. 1 dari 8 wanita Amerika dan 1 dari 9 wanita Inggris menderita kanker payudara pada satu masa dalam hidup mereka. Yang kelima, pengaruh kondisi emosional, kepribadian, dan stres. Yang pertama, stres, penyebab dan efek. Simptom psikologi paling umum adalah gugup, cemas, tegang, marah, rapuh, dan depresi. Stresor ketidaknyamanan kehidupan sehari-hari diasosiasikan dengan penyakit fisik minor seperti flu dan bisa jadi memiliki efek yang lebih kuat pada kesehatan mental ketimbang peristiwa atau transisi utama dalam kehidupan atau masalah kronis atau yang menahun. Kemudian yang kedua, mengolah stres. Pada usia pertengahan, orang mungkin cenderung lebih realistis. Mereka lebih melakukan kepekaan yang lebih baik berkaitan dengan apa yang dapat mereka lakukan untuk mengubah situasi yang menekan dan mungkin lebih baik untuk menerima yang tidak dapat diubah. Kemudian ketiga, stres kerja. Sebuah survei menemukan bahwa 40% pekerja Jepang benar-benar takut meninggal karena bekerja. Kematian yang dilaporkan akibat kelelahan bekerja meningkat dari 21 pada 1987 menjadi 143 pada 2001. Kemudian yang keempat, burnout atau kelelahan, yaitu sindrom kelelahan emosional dan perasaan seseorang bahwa dia tidak dapat lagi menyelesaikan apapun dalam pekerjaannya. Burnout biasanya merupakan respon terhadap stres yang berkelanjutan daripada krisis yang bersifat kilat. Simptomnya dapat berupa kelelahan, insomnia, sakit kepala, pilek yang terus-menerus, gangguan perut, penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang, dan kesulitan berbaur dengan orang. Kerja burnout bisa jadi berhenti tiba-tiba, menjauhkan diri dari keluarga dan teman, dan tenggelam dalam depresi. Kemudian yang terakhir, pengangguran. Dalam sebuah studi terhadap 248 pria dan wanita pengangguran di Queensland, Australia, faktor psikologis paling penting dalam penurunan kesejahteraan adalah kehilangan rasa tujuan kolektif dan susah mengelola waktu. Masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir, individu akan mendapat sebuah pelajaran bahwa hidup terus bergerak maju. Akan tetapi, ada beberapa hal yang mundur ke belakang, menelusuri jejak hubungan antara akhir dan awal hidup dan mencoba mengerti tentang arti semua pertunjukan dalam berjalannya hidup sebelum akhir, sehingga akhirnya dapat dimengerti bahwa dirinya adalah hasil dari kebertahanannya. Dewasa akhir di masa sekarang. Ada klasifikasi usia dewasa akhir menurut para ahli. Pada usia 65-74 biasa disebut the young old. Pada usia 75-84 disebut the old old. Pada usia 85 sampai seterusnya disebut the oldest old. Akan tetapi, menurut John Weissantrock ada dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia. 1. Menurut pandangan orang barat, yang tergolong orang lanjut usia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke atas, di mana usia ini akan membedakan seseorang yang masih dewasa atau sudah lanjut. Yang kedua, pandangan orang Indonesia tentang lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 tahun, karena umumnya di Indonesia usia 60 tahun dipakai sebagai usia maksimal kerja dan mulai tampak ciri-ciri ketuaannya. Pada masa sekarang ini, semakin banyak lansia yang memiliki fisik yang sehat, usia kehidupannya semakin panjang. Bukan hanya itu, lansia semakin dipandang setara, dihargai, dipandang bijaksana,
daripada hanya dianggap tidak berdaya, merepotkan individu lain, tidak dapat mengatasi pengaruh dari primary again, tetapi masih dapat menghindari pengaruh secondary again. Misalnya, uban akan terus bertambah, tetapi penyakit jantung dapat dihindari dengan pola hidup yang sehat. Ada beberapa istilah. 1. Primary again. Proses kemunduran tubuh secara bertahap dimulai dari kehidupan awal dan terus berlanjut selama kehidupan manusia. Misalnya, semakin tua kepala, semakin botak, mata semakin rabun, dan lain-lain. Yang kedua, secondary again merupakan hasil dari penyakit, kekerasan, dan penggunaan yang kurang tepat, yaitu faktor-faktor yang berada di bawah kontrol individu. Contohnya, individu kehilangan jari-jari karena luka diabetes. Yang ketiga, functional act, seberapa baik fungsi tubuh fisik dan lingkungan sosial seseorang individu apabila dibandingkan dengan individu lain dengan usia yang sama. Misalkan, individu yang berusia 75 tahun yang terkena penyakit dan sulit diobati, biasanya terkena penyakit kanker atau penyakit lainnya, fungsi tubuh dan lingkungan sosialnya lebih buruk daripada individu yang berusia 75 tahun tetapi masih sehat. Dan yang keempat, gerontologi adalah ilmu mengenai usia lanjut dan proses penuaan. Selanjutnya, panjang usia dan penuaan. Pada masa lansia ini, harapan hidup semakin meningkat. Para lansia ingin memiliki usia yang panjang, apalagi individu di negara maju punya harapan hidup yang lebih tinggi daripada di negara yang berkembang. Karena teknologi kedokteran di negara maju sudah semakin maju, dan pengetahuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit pada usia lanjut itu lebih banyak. Ada 2 teori biologi again. 1. Genetic programming teoris. Tubuh manusia tergantung pada gennya dan penuaan adalah perkembangan yang normal. Kedua, variable rate teoris. Penuaan adalah proses random bervariasi antar individu. Perubahan fisik. 1. Perubahan pada sistem dan organ tubuh bervariasi. Jantung menjadi organ yang paling mudah terserang penyakit, tergantung pada aktivitas tubuh dan gaya hidup. 2. Volume dan berat otak berkurang, dan respon melambat. Tetapi, neuron-neuron baru masih dapat bertumbuh di otak dan masih dapat membentuk hubungan-hubungan baru. Perubahan tergantung pada aktivitas otak. Pendengaran dan penglihatan semakin mundur, tetapi masih dapat dikoreksi dengan alat bantu. 3. Fungsi indera pengerasa dan indera penciuman yang semakin berkurang berpengaruh terhadap nafsu makan dan gizi buruk. 4. Latihan dapat meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan reaksi. 5. Semakin tua, individu semakin rentan kecelakaan dan jatuh. 6. Semakin tua, waktu tidur individu semakin berkurang. Karena sakit, sensitif terhadap cahaya, dan mimpi juga berkurang. 7. Indikasi individu mengalami depresi, insomnia kronis, perlu diterapi agar tidak semakin parah, yaitu terapi obat dan CBT. 8. Sebagian besar lansia masih aktif secara seksual, walaupun prosesnya berjalan lebih lambat atau berkurang. Misal, pada pria, ereksi dan ejakulasi lebih lama, pada wanita mengalami kekeringan pada vagina. 9. Lansia yang sehat psikis dan fisik, serta mengalami kepuasan hidup, lebih kuat keinginannya untuk melakukan hubungan seksual. Kesehatan fisik dan mental. Sebagian besar lansia, keadaan fisiknya sehat apabila mereka melakukan pola hidup sehat. Sebagian lansia, kondisi fisiknya kronis, tetapi sebagian juga tidak membatasi aktivitasnya atau kondisi ini juga tidak mengganggu hidup sehari-hari.
Latihan dan pengaturan makan penting bagi kesehatan lansia. Sebagian besar sudah kehilangan gigi, sulit makan, pengaruh terhadap asupan gizi. Sebagian besar lansia memiliki kondisi mental yang baik, gangguan seperti depresi, alkoholik diatasi dengan terapi. Lansia yang mengalami penyakit Alzheimer tidak dapat dipulihkan kondisinya. Faktor keturunan memiliki peran terhadap terjadinya Alzheimer. Gejala pikun, penurunan bahasa, berkurangnya proses visuospasial pada diri lansia. Tetapi, pengaturan makanan, latihan, dan faktor gaya hidup lainnya juga memegang peranan penting. Untuk mengurangi kemungkinan terkena Alzheimer, lansia dapat memakan makanan yang mengandung omega 3, vitamin E, makanan yang tidak mengandung lemak jenuh seperti ikan, biji-bijian, kacang, mayones, dan telur. Kurangi makanan yang mengandung lemak jenuh seperti daging, butter, dan es krim. Penggunaan obat seperti aspirin dan ibuprofen mengurangi kemungkinan terkena Alzheimer. Aktivitas belajar dan yang selalu menstimulasi otak seperti TTS mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan kognitif. Aktivitas kognitif dapat melindungi lansia dari Alzheimer karena aktivitas kognitif yang dilakukan membentuk penyimpanan kognitif, cognitive reserve, dan menunda jadinya pikun, demensia. Baik, sekian. Sampai di sini saja pemaparan materi yang kelompok 3 berikan. Semoga penjelasan dari kami dapat dipahami. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.